Welcome to my channel Ida Suharto. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aksi nyata modul 1.4 mengenai sesi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Umi Nur Hidayah dari SD Negeri 3 Pancur, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Perkenalkan, among saya Bapak Triyono Martorejo MPD sebagai fasilitator, Bapak Widi Ardianto MPD sebagai pengajar praktik. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Chandra selaku Kepala di SD Negeri 3 Pancur, Bapak Ibu guru semuanya, begitu staf dan karyawan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Mari kita lantunkan alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Kedua kalinya sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepakuan beliau baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatul udnahnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semua mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, materi ini saya dapat dari pendidikan guru penggerak di modul 1.4, di mana yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Dilanjutkan ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yang kita pelajari adalah penyelesaian masalah apabila kita menjumpai di anak didik kita, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada materi pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain peran terlebih dahulu. Minta tolong 2 orang guru untuk bisa maju ke depan. Boleh Bu Novi dan Bu Elok bisa ke depan. Nah, dari permainan ini nanti kita akan mengetahui apa yang sebenarnya kita cari pada pagi hari ini ya. Silahkan masing-masing dari Ibu untuk menggenggam tangannya. Nah, ibaratkan genggaman tangan yang Ibu pegang erat itu adalah sesuatu yang ingin Anda pegang. Sudah ketemu apa yang dipegang? Tidak perlu diucapkan ya. Sudah ketemu Bu Elok? Bu Novi sudah? Sudah. Nah, sekarang coba Bu Novi mencoba untuk membuka genggaman tangan Bu Elok. Silakan, boleh dicoba. Ini dilepaskan dulu. Dicoba dibuka. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bu Elok. Kemudian bergantian. Coba jenengan mencoba membuka tangan Bu Novi sekuat tenaga, atau boleh pakai dirayu Bu, enggak apa-apa. Sama dirayu boleh. Oh susah, oke, terima kasih. Coba saya mau bertanya kepada Bu Elok, kenapa dengan semudah itu tangannya dilepaskan? Saya tadi memilih makanan yang saya pegang, jadi saya ingin membagi makanan ke semua teman-teman. Oh gitu, oke, terima kasih, tepuk tangan. Sekarang Bu Novi, alasannya kenapa nggak boleh dibuka? Alasan saya kenapa tangannya tidak boleh dan tidak bisa dibuka adalah
Yang saya genggam ini orang-orang tersayang saya, seperti keluarga, anak, orang tua, suami, beserta teman-teman semuanya. Jadi tetap saya genggam, milik saya itu saya pertahankan. Terima kasih Bu Novi dan Bu Elok. Baik, boleh kembali Bu Elok dan Bu Novi. Nah, dari peran yang diperagakan oleh Bu Novi dan Bu Elok, barangkali Bapak Ibu tahu apa maksud dari permainan tersebut? Dari siapa? Pak Chandra atau Pak Okta? Kira-kira kenapa ya? Kenapa kok Bu Elok bisa melepaskan semudah itu dan Bu Novi dengan apa ini? Sekuat tenaga untuk mempertahankan genggamannya. Baik, kita coba lihat jawabannya. Kira-kira apa ya? Nah, kita dari praktek yang dipraktekkan oleh Bu Elok dan Bu Novi, ternyata itu kita belajar tentang kontrol diri. Ya, dari genggaman terangan tersebut, kita itu ternyata tidak ada yang bisa mengontrol diri kita. Betul apa tidak, Bapak Ibu? Betul ya. Jadi yang mengontrol itu ya siapa? Diri kita. Kalau kita tidak mau melepaskan seperti Bu Elok yang melepaskan karena ada alasan ternyata yang dipegang adalah makanan, berarti kan atas dasar kemauannya Bu Elok sendiri untuk memberikan kuenya. Nah, sedangkan Bu Novi tidak ada yang bisa membujuknya karena yang dipegang itu adalah keluarga, orang yang berharga di kehidupan Bu Novi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di murid kita juga sama. Ternyata murid kita itu sebenarnya tidak dapat kita kontrol karena mereka mempunyai pemikirannya sendiri. Nah, kita lanjutkan. Siapa pemegang kontrol genggaman tangan? Yang dapat memegang kontrol atas kepalan tangan kita adalah diri kita sendiri. Tergantung sesuai kebutuhan dasar kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, peran guru seperti petani, bahwa sesungguhnya dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu selalu disampaikan bahwa kita sebagai guru itu ibaratnya petani. Kalau petani kan kita menanam, kemudian setelah itu kita rawat. Nanti hasilnya akan berbuah baik atau tidak tergantung bagaimana kita merawat tanaman tersebut. Terus betul Bu? Betul ya? Kita lanjutkan. Nah, menurut William Glusser tentang ilusi kontrol, itu ada beberapa hal. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita sudah berada di bagian mana? Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini menurut William Glusser ya. Sekiranya orang itu mau mengikuti keinginan kita, ternyata itu ada beberapa hal ini. Ada karena rasa bersalah, kemudian dia, oh saya salah, saya harus memperbaikinya. Ada yang ingin menghindari hukuman. Nah, itu banyak yang kita jumpai di murid-murid kita ya Bapak Ibu. Anak-anak itu takut karena menghindari hukuman, supaya tidak dihukum Bu Ana, supaya tidak dihukum Pak Okta, seperti itu. Kita lanjutkan. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Iya, diri kita sendiri. Kita lanjutkan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini kita sudah masuk ke materi. Tadi kita improve ya Bapak Ibu. Materi yang utama yaitu adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada yang disiplin kuat. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya harus ada disiplin yang kuat. Maksudnya adalah memiliki motivasi internal. Ada yang tahu kira-kira Bapak Ibu motivasi internal itu apa? Betul sekali, motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri Bapak Ibu.
Jadi ini yang akan kita galakkan, di mana murid-murid kita nanti atau rekan sejawat kita termotivasi bukan karena menjauhi hukuman, bukan karena apa, tetapi atas dasar dirinya sendiri ingin melakukan sesuatu. Kita lanjutkan. Tujuan dari disiplin itu sendiri menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik atau internal akan melekat dalam jangka panjang. Motivasi yang tidak terpengaruh adanya hukuman maupun hadiah. Mereka akan tetap menjunjung tinggi nilai kebajikan hingga mencapai tujuan mulia. Sebagai pendidik, kita punya tanggung jawab menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi harapannya memang anak kita memiliki motivasi dari dalam diri, bukan dari luar, Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, ini ternyata memberikan reward atau penghargaan kepada anak-anak itu juga ternyata kurang bagus, ya. Karena menimbulkan anak-anak itu menjadi melakukan sesuatu ingin dipuji, ingin mendapat hadiah dari kita. Seperti itu. Jadi itu baik, tetapi sifatnya bukan jangka panjang, hanya jangka pendek, Bapak Ibu semuanya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nilai tersebut bersifat universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Ini menurut William Glasser, ya. Dari teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan menurut Glasser mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Kita lanjutkan, itu adalah pendahuluan keterangan mengenai motivasi intrinsik, Bapak Ibu semuanya. Nah, harapannya nanti selepas materi yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu bisa mempraktekannya di kelas untuk membangun motivasi murid-murid kita agar tidak termotivasi dari luar tapi dari dalam dirinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, nilai kebajikan seperti yang ada di dalam proyektor ini, di dalam layar, itu ada 6. Kira-kira ini terimplementasi dari apa, Bapak Ibu? Dari 6 dimensi ini ada di mana, ya? Ada di dalam kurikulum kita yang baru, ya Bapak Ibu, kurikulum Merdeka, ya, yaitu ada 6 dimensi. Yang pertama beriman, yang kedua berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi dari serangkaian tadi ternyata masuk di dalam sistem kurikulum Merdeka, yaitu menerapkan 6 disiplin ini, 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Nah, kalau ini tujuan dari standar pendidikan nasional itu menciptakan lingkungan yang positif, sehingga dengan demikian dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Ada tujuan mulianya, yaitu membentuk murid yang berkarakter. Jadi tujuan dari apa yang kita lakukan tadi, yang kita usahani, akan membentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, jujur, bertanggung jawab, mandiri, dan kreatif. Itu tadi, ya Bapak Ibu. Kita masuk di pembelajaran kedua. Kalau tadi tentang nilai kebajikannya, sekarang teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Nah, nanti kita akan mencoba merefleksi posisi kita kepada murid kita itu yang mana, memberikan hukuman, memberikan penghargaan, atau sudah di tingkat restitusi. Namun sebenarnya kita tidak tahu, oh ternyata yang saya sudah alami itu saya sudah menjalankan segitiga restitusi, tapi baru tahu kalau itu namanya restitusi. Seperti itu, ya. Kita lanjut. Menurut Dian Gusen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan.
atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan tadi ya, reward. Yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Nah, harapannya kalau motivasi itu dari dalam, itu sama halnya dia menghormati dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri, Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Ya, ada yang sudah punya pengalaman, Bapak Ibu, boleh bercerita. Barangkali Bu Wana punya pengalaman ini, menghindari ketidaknyamanan ya. Saya rasa saya juga pernah seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Anak-anak itu nurut, ya nurut, karena takut kalau mendapat hukuman kayak gitu. Terus yang kedua yaitu menghargai diri sendiri atau internal. Mereka melakukan karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena berperilaku bersifat internal. Beliau Ki Hajar Dewantara ini sekaligus kurikulum Merdeka itu mengambil implementasi apa yang digunakan, dipraktekkan oleh Ki Hajar Dewantara waktu itu ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi harapannya murid kita itu memerintah dirinya sendiri, Bapak Ibu, bukan karena kita yang menyuruh, tetapi atas dasar kemauan mereka sendiri. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima tanpa melalui suatu kesepakatan, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi kenapa kita disuruh untuk menghindari hukuman? Karena takutnya akan mengenai psikis murid-murid kita. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini penghargaan. Penghargaan ini jadinya anak-anak menjadi kecanduan, ingin kita puji terus. Biasanya nih anak-anak yang pintar ini biasanya suka yang seperti ini. Saya mau apa ini ya? Saya mau melakukan sesuatu karena nanti pasti dapat sesuatu dari bu guru. Nah, seperti itu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya menurut Alfikon. Kemudian annual conference dalam wawancaranya mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kong, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, ini kalau berdasarkan penelitiannya ya, kalau penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang bisa. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan juga menghukum. Ya, jadi penghargaan itu menghukum. Kenapa kok mematikan kreativitas? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, Bapak Ibu? Kira-kira apa ya? Bu Novi mungkin? Kenapa kok dengan penghargaan kok malah mematikan kreativitas? Mungkin Bu Novi mau menyampaikan pendapat? Mungkin karena yang mendapat penghargaan bisa sama ya. Contohnya misal si A, kok si A terus, yang lain bisa rendah diri dan tadi jadinya kreativitasnya menurun, malah bisa mati gitu ya. Oke, terima kasih Bu Novi. Betul sekali, terima kasih Bu Novi. Jadi
dia akan tidak berkembang karena dia mau melakukan sesuatu itu karena menunggu dikasih hadiah sama gurunya, seperti itu. Nah, ini yang kita nantikan motivasi dari dalam diri atau intrinsik atau internal tadi ya. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia mempelajari dan menguasai keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi harapannya itu alami, natural dari anak-anak itu sendiri. Memang sulit, tetapi nanti kita coba belajar bersama-sama Bapak Ibu. Nah, ini restitusi. Apa sih restitusi itu? Barangkali sudah banyak yang mendengar ya, apalagi yang sering membuka PMM, pasti kalau aksi nyatanya penuh akan sampai di bagian ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti itu. Jadi dari penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi itu harapannya nanti anak-anak mengakui kesalahan dengan sendirinya, kemudian mencari solusi atas untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi bukan kita yang menawarkan, tetapi yang jadi murid kita sendiri. Oh ya Bu, untuk memperbaikinya saya akan mengganti buku sakit, seperti itu. Contoh, nanti ada contohnya di belakang Bapak Ibu. Ciri-ciri dari restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukanlah paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang kan kita menjumpai deh murid-murid kita ketika salah kemudian takut bergabung berteman kembali dengan temannya itu karena takut dan khawatir akan dicelakai juga. Nah, dari penggunaan segitiga restitusi nanti harapannya murid tersebut bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya, seperti itu. Pembelajaran ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini saya yakin semuanya sudah mempraktekkan ya Bapak Ibu. Kalau ini namanya keyakinan kelas, kalau di kita biasanya itu adalah peraturan kelas atau kesepakatan ya. Nah, ini disetujui oleh murid-murid kita. Apa sih itu? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi dari keyakinan kelas itu adalah bukan karena kita menyuruh anak-anak dilarang mencoret tembok, dilarang berkata kasar, bukan, tetapi adalah mengajak anak-anak membuat keyakinannya sendiri untuk bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati bersama. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan ada contohnya di akhir ya. Nah, ini kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Sebelum saya mempelajari ini juga saya belum tahu itu namanya keyakinan kelas, karena yang saya tahu adalah peraturan kelas Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Pasti kemungkinan jawaban kita itu adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinannya pasti untuk kesehatan dan keselamatan.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinannya juga keselamatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan. Jadi seperti itu, ya. Kalau peraturan itu jadinya sifatnya terikat. Jadi kalau tidak dilakukan pasti dalam benak anak-anak murid kita itu nanti dapat hukuman. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, tapi dengan keyakinan, berarti kan anak-anak meyakini sesuatu. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau sepanjang perjalanan kita ternyata ada keyakinan yang belum tertulis, kemudian anak-anak membuat kesalahan, itu bisa kita perbarui Bapak Ibu. Nah, itu adalah bagusnya keyakinan kelas. Bapak Ibu ada yang sudah melaksanakan keyakinan kelas di kelasnya? Sudah. Ya, Bu Novi bisa bercerita bagaimana suasana dan perasaan anak-anaknya? Ya, melaksanakan kegiatan keyakinan kelas ini kan kita sepakati dengan anak-anak. Anak-anak jadi lebih bersemangat karena pendapatnya kita tampung dan kita laksanakan bersama-sama. Lebih kondusif di kelas, dan juga anak-anak juga merasa nyaman akan keyakinan yang telah kita sepakati. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Novi, ternyata bagus ya sudah membentuk keyakinan kelas di kelasnya. Kalau saya lihat kemarin kayaknya Bu Ana juga sama ya. Bisa minta pendapatnya bagaimana setelah membentuk keyakinan kelas, Bu Ana? Terima kasih, seperti yang disampaikan oleh Bu Novi tadi, betul sekali. Meskipun saya memegang di kelas rendah, tetapi paling tidak anak-anak itu bisa belajar. Karena yang membuat, kalau peraturan itu kan dari gurunya sendiri, tetapi kalau keyakinan kelas itu kan terbentuk dari antara sesama teman satu kelas itu. Memang di situ pendapat anak-anak itu merasa dihargai. Misalnya contoh, itu anak-anak mengusulkan sendiri, misalnya ya seperti tidak jauh berbeda dari peraturan, cuman di situ kan yang membuat kesepakatan itu adalah anak-anak sendiri. Misalnya di situ contoh dari segi kebersihan ya, setiap membeli atau makan itu tidak boleh di dalam kelas, atau membuang sampah itu nanti harus di tempat sampah atau di luar. Itu konsekuensinya anak-anak otomatis sudah tahu dengan sendirinya gitu. Kemudian setiap belajar bersama misalnya itu dengan anak-anak, mereka semakin asik, di samping pendapat mereka itu dihargai, belajar mereka itu semakin asik, semakin nyaman dengan teman-teman, sangat terbuka. Terima kasih Bu Ana pengalamannya. Ya, betul sekali Bu. Saya juga ketika mempraktekkan itu, anak-anak itu jadi itu ya, tidak merasa terbebani gitu ya. Terima kasih Bu Novi dan Bu Ana. Kita bisa melanjutkan. Nah, kita sampai ke materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, apa ya kira-kira yang ada di dalamnya? Kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya murid kita ya, sebenarnya kalau kita sendiri juga kebutuhan dasarnya juga banyak sekali. Ingin dihargai, ingin dipuji, ingin punya sesuatu dan lain sebagainya. Nah, tetapi kembali lagi kepada pelajaran atau materi yang pertama tadi tentang kontrol diri, yang menentukan adalah diri kita sendiri, yang bisa memanage adalah diri kita sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini menurut pendapat para ahli itu ada 5: belonging, power, freedom, fun, dan survival. Kebutuhan untuk bertahan hidup, belonging, cinta dan kasih sayang, kebebasan itu adalah freedom, kesenangan atau fun, dan power, kekuasaan. Ya, tidak hanya murid kita juga secara alamiah, secara lahiriah kita juga ingin memperoleh itu semua. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu tadi dengan memunculkan motivasi intrinsik sehingga anak-anak dengan keyakinan kelasnya itu tidak menimbulkan perpecahan satu sama lain. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan yang aman. Jadi harapannya dengan bertahan hidup itu ya anak-anak, murid-murid kita itu bisa memiliki perasaan aman. Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima di lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Nah, di sini peran ini nanti menuntut kita sebagai guru bahwa guru itu juga harus bisa menjadi teman, harus bisa menjadi pemantau, harus bisa menjadi manajer. Ya, tujuannya apa? Agar anak-anak itu nyaman. Ketika mereka sudah nyaman dengan kita, otomatis mereka akan senang dengan pembelajaran yang kita berikan. Nah, ini adalah PR kita bersama ya Bapak Ibu, untuk menciptakan kasih sayang dan rasa diterima di tengah-tengah murid kita. Penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kalau saya boleh bercerita, pengalaman saya ini ada satu anak ya, dia itu memang jadi powernya di kelas 6 ya, karena yang laki-laki saja itu nggak berani ya, karena dia memang cakap, memang mandiri, jadi dia percaya diri. Nah, ingin menguasai dari teman-temannya. Nah, itu adalah PR saya waktu itu, bagaimana sekiranya teman-temannya itu tidak takut dengan dia. Alhamdulillah sekarang baik-baik saja, bahkan yang waktu itu tidak disukai sekarang sudah rukun kembali. Ya, memang dengan pendekatan betul tadi ya, dengan kasih sayang kita bisa berperilaku sebagai teman, tetapi tetap memposisikan diri sebagai guru, Bapak Ibu. Kebebasan. Nah, ini yang sebenarnya diinginkan oleh murid-murid kita. Sebenarnya mereka itu ingin bebas ya, tetapi karena memang di sekolah itu ada peraturan-peraturan, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, jadi mereka merasa terbebani. Nah, bagaimana mereka itu bisa yang namanya bebas tetapi tidak bebas secara loss ya. Nah, itu yang menjadi PR, agar mereka itu punya keyakinannya sendiri bahwa tidak melakukan sesuatu karena memang dirinya, bukan karena peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Karena maka dari itu diberikan materi keyakinan kelas ya, tujuannya itu tadi, sebebas-bebasnya dia supaya dia masih mengingat hal-hal atau nilai-nilai kebajikan. Kesenangan. Nah, ini senang sekali kalau anak-anak kita ajak bermain ya ketika belajar. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain
Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan, kata Glaser. Menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, ada anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda, karena sama ya. Tidak hanya manusia, bahkan hewan juga mempunyai perasaan ingin mencapai kesenangan, fun. Dunia yang berkualitas. Apa sih dunia berkualitas itu? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Menurut William, menyebutnya seperti semacam album foto. Nah, kita bayangkan album foto, kalau kita lihat terus kemudian ada kejadian yang lucu, perasaan kita bagaimana Bapak Ibu? Sangat senang, ya betul sekali, sangat senang ya. Kalau pas ketika sedih, ingat tempat sesuatu yang pernah diputusin pacar, mungkin nanti juga akan terasa sedihnya, seperti itu ya. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan mendekatkan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Berarti ini bagus sekali ya Bapak Ibu. Dari kita membentuk motivasi intrinsik, kemudian untuk membentuk karakter kita buatkan keyakinan kelas sehingga menjadi budaya positif, bermain sambil belajar. Nah, harapannya anak-anak bisa menentukan dunianya, yaitu dunia yang dikatakan di sini adalah dunia berkualitas, seperti itu. Kita masuk ke pembelajaran yang kelima, posisi kontrol. Nah, ini nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berefleksi sejenak ya. Kira-kira selama kita mengajar, posisi kita yang kita berikan kepada murid-murid kita itu di posisi mana? Apakah sudah sesuai yang diharapkan atau masih perlu belajar lagi? 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang saya dapatkan dan sangat membantu sekali untuk saya merefleksi pembelajaran di kelas dan juga berefleksi dengan dengan rekan sejawat. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat sebagai pemonitor atau pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, yang paling bagus di antara kelima itu adalah sebagai manajer. Jadi kita bisa menempatkan sesuai dengan kondisi yang kita butuhkan, sesuai kondisi yang kita perlukan. Nah, ini kita akan mencoba menguliknya satu-satu. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ini kalau kita temui adalah guru-guru yang itu ya, guru-guru yang masih mengikuti zaman kolonial ya, sistem kolonial. Ini kalau nggak dihukum nanti anak-anak nggak mau ngikutin kita, seperti itu ya Bapak Ibu. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi ini setengah militer ini pendidikannya ya. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Boleh, sah-sah saja, kita bebas melakukan itu dengan cara yang bagaimanapun karena setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk mendidik murid-muridnya. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif atau bujukan. Ini biasanya saya lakukan sebagai teman, tapi kemudian nanti juga saya akan memberikan arahan-arahan. Ya masih sama, intinya bukan menimbulkan
sesuatu itu dari dalam diri murid saya, tetapi ternyata masih mengikuti apa yang saya inginkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian monitor atau pengamat, ini yang mungkin sering kita lakukan bersama ya. Kita walaupun diam biasanya tetap memantau murid-murid kita. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, dengan menggunakan sanksi, memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kita hanya memantau murid kita seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti ketika ada salah, pasti kita akan memberikan konsekuensi kepada murid-murid kita. Kita lanjut. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi ini adalah langkah seorang guru, ya. Ketika muridnya melakukan sebuah kesalahan, itu tidak langsung meng-underestimate atau mengejudge, kamu salah, tidak, tetapi dipanggil, duduk bersama, kemudian dicari solusi bersama. Bukan kita yang menawarkan solusi, melainkan kita memberikan kesempatan kepada murid kita untuk menyampaikan apa yang baiknya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Seperti itu. Nah, ini ada di bagian penyelesaian masalah segitiga restitusi. Nah, setelah ini mungkin kita akan mempelajari segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, dari 5 posisi kontrol itu, kira-kira saya ingin mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu guru, posisi yang selama ini pernah dilakukan di kelasnya. Alhamdulillah kalau sudah sampai di manajer. Kalau saya jujur masih belajar menjadi seorang guru yang memposisikan diri sebagai manajer. Dengan mempelajari modul ini, saya ternyata masih banyak yang perlu saya perbaiki. Karena selama ini yang saya lakukan dengan murid-murid saya itu, satu sebagai teman, kadang jadi monitor, kadang juga membuat orang merasa bersalah. Nah, yang paling sering itu saya membuat orang merasa bersalah, kemudian jadi teman. Karena kalau ada murid saya yang salah, biasanya saya dengan nada pelan, kemudian nanti itu ya supaya mereka mendengarkan instruksi kita, seperti itu baru nanti kita tahu anak ini salah atau tidak, seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu bisa mau menceritakan pengalamannya di kelas. Mungkin Pak Okta atau Pak Chandra. Terima kasih. Mungkin pengalaman saya itu belum sampai ke manajer gitu, masih setara dengan penghukum lebih tepatnya. Karena apa? Kalau murid-murid SD itu kebanyakan kalau diajak sebagai teman itu belum bisa. Bisanya itu ya cuma menghukum. Tapi dalam catatan menghukum itu ada aturan dari sekolah seperti itu. Kalau zaman dulu itu kan menghukum itu kan dengan betul seperti company kalau betul sekali. Kalau sekarang itu kan menghukum itu kan contoh menghukum itu dengan menulis buku, betul, menulis seperti itu, seperti itu. Mungkin seperti itu. Belum kepikiran untuk sampai ke manajer seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra. Ternyata kita juga sama, belum sampai ke manajer Pak. Baik, mungkin Pak Okta bisa menjelaskan atau menceritakan pengalamannya selama ini. Ya, terima kasih. Untuk saat ini yang saya lakukan itu sama seperti Pak Chandra, masih yang paling atas itu menghukum. Semisal jika anak misal kelas
kebetulan saya pegang kelas 4, misalkan anak tersebut ada yang belum PR, itu biasanya saya kasih dukungan untuk menulis Pancasila. Pancasila itu sebanyak misalkan 10, karena kebetulan anak-anak tersebut itu ada yang belum hafal untuk Pancasila. Jadi untuk anak-anak dalam posisi tersebut bisa sekalian untuk menghafalkan yang Pancasila. Mungkin aja itu. Iya, terima kasih Pak Okta. Pengalamannya sangat berharga sekali untuk bisa kita refleksi bersama-sama. Mungkin dari Bu Novi selaku kelas 5 ini ya, kelas atas. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu. Sebenarnya sama ya, masih dalam tahap penghukum. Tapi karena tadi saya sudah menerapkan keyakinan keras, selain menjadi penghukum yang memberikan sanksi atau hukuman, juga menjadi seorang monitor atau pemantau. Karena kita sudah melaksanakan keyakinan kelas, ketika ada anak-anak yang murid-murid yang melaksanakan penyelewengan tidak sesuai dengan keyakinan yang telah kita sepakati, saya kembalikan lagi apa yang telah kita sepakati anak-anak, tapi tidak dilaksanakan. Jadi selain menjadi penghukum juga memantau apa yang telah kita sepakati, apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan benar ataukah belum. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih. Berarti di sini kita masih sama-sama belajar untuk menuju ke manajer ya, Bapak Ibu. Mungkin dari Bu Ana selaku kelas 1 yang punya cerita, mungkin kalau kelas 1 kan butuh kesabaran, ketelatenan, seperti itu. Betul sekali. Di sini tadi beberapa dari Bapak Ibu guru telah menyampaikan pendapatnya bahwa kita sebagai seorang guru, terutama saya sendiri, memang ya memegang di kelas rendah itu memang ya ada mudahnya, ada kalanya memang kesabaran itu memang sangat dipentingkan, karena kadang itu memang yang namanya anak-anak masih seusia baru pelajari TK itu memang mudah sekali, dan itu memang paling penting itu adalah kesabaran. Kalau materi itu saya rasa kalau di kelas rendah itu sangat menyesuaikan. Nah, dari 5 posisi itu, kalau yang saya alami memang kalau di manajer memang belum sampai, tapi dia sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman juga sebagai monitor, tergantung situasi dan kondisi. Ada kalanya yang namanya sebagai seorang guru itu ya, kalau menghukum oke. Tetapi cara hukuman kita untuk saat ini kan kalau bisa itu kan menghindarkan yang fisik. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Chandra, Pak Okta, itu memang betul sekali. Misalnya anak sesuai dengan keyakinan seperti Bu Novi tadi ya, kalau sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dan si anak tadi istilahnya melanggar, berarti kan konsekuensinya anak itu kan harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Nah, itu tidak menghukum, itu tidak hanya fisik, tapi misalnya disuruh menulis atau apa sesuai dengan kesepakatan. Nah, kemudian kita melalui pendekatan juga. Kalau anak itu bersalah, kita dekatilah, kita sebagai seorang guru bisa juga misalnya anak itu berbuat salah, tidak langsung kita justice, kemudian tapi seperti tadi contoh saya tadi baru ada kasus di kelas 1, memang tadi baru saya itu ada anak memang yang merasa mungkin dia adalah cowok, merasa dia itu mungkin anak laki-laki merasa harus seperti ini. Temannya itu memang selalu istilahnya ditukari lah, asal dikeplak dan sebagainya. Tapi dari situ kita
kita tidak langsung apa itu namanya, si anak yang salah itu, tetapi mengklarifikasilah, atau dengan anak yang mungkin disakiti atau kita pertemukan antara anak yang apa itu namanya bermasalah itu. Ternyata kesalahan itu terjadi itu ada sebab akibat, meskipun ya di antara anak juga. Contohnya itu biasanya yang terjadi pada anak didik kita itu sekarang trennya itu bullying gitu ya. Nah, itu yang sering saya wanti-wanti ke anak-anak, jangan suka mengejek dan lain-lain. Ternyata kadang ya tidak sengaja anak itu tercetus kata-kata ke temannya, tidak sengaja misalnya diejek mengenai apa. Nah, otomatis dengan refleks anak yang dikatakan itu kan tidak terima dan lain sebagainya. Itu kita dekati perkataan itu benar atau salah. Nah, ternyata seperti kejadian tadi, memang saya pegang kedua-duanya itu memang apa itu namanya, kedua-duanya itu ya salah. Karena apa? Pertama, saya diboyoi loh Bu, makanya harus saya gini kan. Berarti kan seorang guru itu tidak langsung kamu salah dan sebagainya, tidak, tapi harus didekati dan diambil titik apa itu namanya, masalahnya di mana, biar itu bisa terselesaikan dan anak itu menjadi tidak apa ya namanya, tidak takut atau perbuatan itu jangan sampai diulangi lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bercerita pengalamannya selama ini berada di posisi mana dalam tahap posisi kontrol sebagai guru ya. Karena memang di kurikulum baru ini hubungan dalam bentuk apapun itu memang tidak diperbolehkan ya. Karena harus berdasarkan atas kemauan anak itu sendiri. Jadi kita panggil, kemudian kita tawarkan sebaiknya untuk memperbaiki kesalahan itu kira-kira apa yang kamu lakukan. Jadi kalau misalnya saya akan ngepel kelas Bu misalnya, nah itu kan atas dasar kemauan dari anak tersebut, bukan karena kita yang menyuruh. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya juga masih banyak belajar. Mari kita saling belajar bersama-sama, saling mengingatkan satu sama lain. Masih ada satu materi Bapak Ibu, yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, dari tadi kita itu selalu membahas segitiga restitusi ya. Ternyata segitiga restitusi itu ada tahapan-tahapannya, ada urutannya. Nah, ini segitiga restitusi di sini ada menstabilkan identitas. Jadi pertama, ketika menjumpai murid kita yang melakukan kesalahan, kita mencoba untuk stabilkan dulu. Ya, kita kalau istilahnya adalah meredam dulu, meredam emosi anak-anak tersebut satu sama lain. Dengan cara apa? Nah ini, kita harus memahami kalau menstabilkan identitas itu ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita sampaikan, nah setiap orang itu punya kesalahan, tidak hanya kamu. Guru juga sama pernah punya kesalahan. Sekarang kamu mungkin bisa bercerita kenapa kamu bisa melakukan hal itu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita gali, di sini kita menggali, apakah betul yang salah itu awalnya anak ini, atau seperti tadi murid Buana ya, yang tadi disampaikan ternyata asalnya diboyoi atau dibully karena bully duluan, berarti ada sebab akibatnya. Nah, kita harus dalami. Nah, mendalami itu ada di bagian ini, validasi tindakan yang salah. Kemudian apa yang harus kita lakukan di bagian ini? Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tanyakan alasannya. Kalau sudah ternyata dia mengakui, tanyakan alasannya. Kemudian adakan cara yang lebih efektif. Nah, ini kita menawarkan caranya bagaimana untuk memperbaiki itu. Si A nangis, si A nangis le, caranya untuk memperbaiki itu bagaimana? Nah, ditanya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kok barang tentu di kelas sudah ada keyakinan, kita ingatkan. Tetapi kalau belum, berarti nanti kita harus membuat keyakinan yang baru atau memperbarui keyakinan tersebut. Nah, di dalam menanyakan keyakinan ini ada dua. Yang pertama, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati.
Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya? Kita tanyakan seperti itu. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Nah ini, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak tersebut dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, ini contohnya ya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi anak-anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kalau saya perhatikan dari menstabilkan identitas itu mengajak anak untuk mau bercerita dan nanti pada akhirnya adalah meyakini kesalahannya, mengakui kesalahannya, dan dengan tanpa rasa takut seperti itu ya Bu. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Yang keempat, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada tidak menghakimi atau memojokkan. Jadi tidak langsung serta-merta kita menembak anak tersebut, kamu salah. Nah, tidak ya Bapak Ibu. Nah, caranya ada di sini ya. Ketika contohnya ada di depan ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, namun kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi kita membuat pertanyaan yang auranya itu positif, bukan negatif. Jadi tidak menjatuhkan anak, tetapi membentuk karakter anak seperti itu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini Bapak Ibu ada foto kegiatan. Nah, ini yang pernah saya lakukan, praktekkan di kelas ya. Yang pertama ini ada gambar singkong. Itu saya mengajak anak-anak menggunakan model pembelajaran project based learning, membuat ceprot ya. Saya manfaatkan yang ada di sekolah, ada dapur sekolah. Jadi saya ajak anak masak langsung. Kemudian itu ada anak-anak menyajikan makanan yang telah dibuat tadi. Kemudian dari memetik singkong ya, ada kegiatan membuat apa ini ekoprint seperti taplak meja ini ya. Tujuannya adalah anak-anak belajarnya itu senang. Kalau senang harapannya kan bisa menerima materi dengan baik. Kemudian senang sekolah, senang dengan gurunya, kemudian dapat menerapkan karakter yang baik untuk dirinya sendiri terutama seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah praktek segitiga restitusi saya ya Bapak Ibu. Saya akan menampilkan contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi.
Tetapi dari adik sendiri dapat JTB 10 Kabupaten Jepang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan segitiga restitusi. Adalah proses mencipta. Namun, di konteks lagi bertengkar ketika apel pagi di halaman sekolah. Ini adalah kasus pertama ya. Dan membawa mereka ke rumah kepala sekolah. Pak Chandra selaku kepala sekolah mencoba bertanya alasan mereka bertengkar. Setelah mengetahui alasannya, Pak Chandra menyuruh mereka untuk kembali ke kelas dan menyampaikan kejadian tersebut kepada saya. Keesokan harinya saya masuk seperti biasanya. Ketika bel istirahat berbunyi, saya memanggil Mikael dan Saki untuk saya ajak ke perpustakaan. Berikut merupakan skenario segitiga restitusi kasus 1. Pagi ini kalian diajak bikin kemarin. Bisa bikin dari kemarin itu ada salah satu guru yang bercerita kalau kalian mendapat ketika apel pagi berlangsung. Apakah benar? Kenapa wajib tidak? Nah, gini, setiap orang itu punya kesalahan ya. Tidak hanya kalian, guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, setiap kesalahan itu selalu ada alasannya. Sekarang coba di antara kalian siapa yang berani menceritakan terlebih dahulu mengapa kalian kemarin bertengkar? Siapa? Saya kemarin sakit menyucuk saya, sakit menyucuk berat saya tidak berhubungan. Oh gitu. Apakah benar sakit? Menurut saya itu nah, berarti dulu ini bagus. Berarti kalian sudah mencari solusi kalian sendiri. Kalau sudah ketemu, berarti harus sudah kalian laksanakan ya. Bagus. Bagus. Nah, terima kasih sudah melakukan ya. Nah, dari kejadian ini kira-kira keyakinan kelas apa ya yang kita dapatkan? Apa kira-kira? Iya, seperti orang tadi ya. Tadi kita tidak boleh mengejek dengan kita. Mungkin mereka tahu lagi ya, kita langsung karena biasa. Bagus, itu juga bagus sekali kalau kita punya salah langsung kita maaf ya. Nah, tadi sudah kalian lakukan kok ya, sudah belum? Sudah bagus sekali, alhamdulillah. Kalian sudah saling memaafkan, kalian juga sudah saling menerima satu sama lain, mengakui satu sama lain. Kalau begitu kalian sudah menerapkan tindakan yang harus kalian lakukan ya. Kalian sekarang boleh kembali lagi ke kelas hadapannya. Tiga restitusi kasus 2.
Tapi kalau kira-kira misalnya nggak bisa perkenalkan itu apa? Bisa berbicara dengan bicara dengan nah, kamu berarti sudah menemukan solusi kamu sendiri ya. Artinya kamu sudah melaksanakannya. Siap? Nggak mau lihat? Ya, saya sedang kalau dulu akan mengandung sebagian ya, nanti kamu bisa tolong menjelaskannya, bisa membantu ya, menjelaskan ya. Ya, dulu sebentar ya, kemudian ya. Juliana masuk. Waalaikumsalam. Nah, ini begini dulu, tadi dulu sudah mencoba untuk berbicara dengan Maulidiyah. Ya, katanya dia nanti akan minta maaf, kemudian akan mencoba mengajukan diri kamu yang dasar. Nah, bagaimana kira-kira dengan perasaan kamu? Apakah kamu menerima dengan solusi yang diberikan oleh Maulidiyah? Terima kasih Bu, saya senang. Tapi saya khawatir jika Bu saya itu bisa terima, saya akan dimarahi oleh ibu saya. Oh begitu, bagaimana ibu? Sebenarnya jangan khawatir, nanti aku akan menjadi ibu. Nah, ini sudah tahu solusinya. Bagaimana perasaan kalian berdua? Alhamdulillah, Bu saya senang. Alhamdulillah, kalau senang ibu juga ikut senang ya. Nah, jadi peristiwa ini kira-kira keyakinan atau apa ya yang dapat kita pelajari, kita temukan? Nah, itu tadi Bapak Ibu dari ilustrasi kasus yang pernah saya alami di kelas saya ya, di kelas 6. Dari restitusi segitiga ini harapannya itu anak itu setelahnya kita tanya perasaannya bagaimana. Jangan sampai ada yang tidak diinginkan di belakang. Di depan kita dia rukun-rukun saja, tetapi ternyata di belakang tidak. Tetapi dengan ini kita tanyakan, harapannya murid kita itu jujur, kemudian menyelesaikan masalah langsung seketika itu. Jadi ketika yang bermasalah 2 orang, kita hadirkan keduanya. Jadi jangan sampai hanya mendengar dari salah satu pihak seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, demikian presentasi ya. Nah, demikian presentasi dari saya tentang berbagi ilmu mengenai budaya positif dari 6 materi yang saya sampaikan tadi. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Oh, jadi monggo Pak. Ya, terima kasih. Untuk yang terakhir tadi Bu, untuk segitiga restitusi, apakah semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Tadi itu kan contohnya itu kan cuma bertengkar. Apakah ada contoh lain selain bertengkar yang bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Terima kasih. Terima kasih Pak, karena ini kan memang contohnya ketika bertengkar ya, kemudian ada yang menumpahkan air minum, terus kemudian temannya menangis. Sebenarnya ada. Dengan menggunakan segitiga restitusi, kita akan mencoba menyelesaikan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam tahap-tahapan itu tadi. Dari mulai menstabilkan identitas, contoh misalnya dengan tidak mendengarkan guru ketika mengajar, itu bisa Pak. Jadi tidak bertengkar gitu. Jadi di dalam kelas itu ada salah satu anak yang bertengkar, bisa saja bukan bertengkar apa, tidak mendengarkan materi yang kita berikan, main sendiri dan lain sebagainya. Bisa kita gunakan segitiga restitusi. Pertama kita stabilkan, kita tanya anaknya kenapa kok tidak mau mendengarkan dan lain sebagainya. Kita berikan arahan supaya dia mau bercerita. Intinya sebelum kita memberikan konsekuensi itu, kita itu menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian membuat apa ini ya, si anak tersebut itu bercerita sendiri kenapa dia melakukan hal-hal yang negatif. Seperti tadi tidak mendengarkan di kelas kan termasuk perbuatan yang negatif ya Pak ya, karena tidak menghormati guru seperti itu.
itu. Kemudian setelah itu dihubungkan dengan keyakinan kelas. Tadi sudah saya sampaikan, kalau misalnya di kelas kok ternyata keyakinan kelasnya belum dibuat, nah ketika itu langsung diperbarui seperti itu Pak. Jadi tidak hanya untuk kasus bertengkar, kasus apapun itu bisa, tetapi diberikan materi di sini menggunakan 3 tahapan itu tadi: menstabilkan identitas, kemudian sebelum menanyakan keyakinan ada validasi kesalahan, kemudian keyakinan tersebut. Seperti itu Pak Chandra. Mau ditanggapi? Yang lain barangkali ada yang mau bertanya? Ya, Bu Novi. Ya, sudah. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya akan menanyakan perihal penghargaan yang tadi dijelaskan dapat mematikan kreativitas, begitu ya? Ya. Ya, ini pengalaman saya waktu dulu saya menerapkan itu, ternyata dari pengalaman saya tidak serta-merta mematikan kreativitas. Karena ada anak yang tadinya lesu, tadinya tidak mau mengerjakan tugas, tetapi ketika mendengar ada penghargaan, ada reward dari ibu guru, anaknya langsung semangat dan mulai mengerjakan tugas. Begitu Bu Ida. Nah, menurut Bu Ida, apakah untuk saat ini kita sudah tidak bisa atau tidak efektif dalam menerapkan reward atau penghargaan itu? Baik, terima kasih ya. Untuk punishment memang tidak dibolehkan ya, untuk hukuman, untuk di kurikulum yang sekarang ini tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun, Bu Novi. Tetapi dalam bentuk penghargaan sah-sah saja, tetapi sesuai dengan porsinya. Jadi sekiranya si anak itu perlu untuk diberikan reward, boleh-boleh saja, asalkan jangan sampai membuat yang lain itu rendah diri. Kadang kan kita kelupaan ya, kita memberikan reward. Sebenarnya memberikan titel juara 1, juara 2, juara 3 itu memang membuat yang lain itu merasa rendah diri. Tetapi di satu sisi kita perlu, karena dia sudah memenangkan kompetisi tersebut. Jadi ketika kok anak kita mengikuti kompetisi, kita berikan pemahaman. Mari kita ikut kompetisi, jangan berharap kemenangannya terlebih dahulu, tetapi ikuti prosesnya dengan baik. Menang itu adalah bonus, kalah tidak apa-apa, besok coba lagi. Jadi jangan sampai membunuh karakter anak-anak kita. Jadi memberikan penghargaan itu boleh, tetapi dilihat porsinya. Kemudian ketika kita memberikan di kelas, kita juga harus berhati-hati, jangan sampai anak ketergantungan dan keseringan itu tidak bagus. Jadi sesuai dengan porsinya. Seperti itu Bu Novi. Ada yang mau menanggapi barangkali tentang penghargaan ini dari Pak Chandra, Pak Okta atau Bu Ana? Bu Rianti atau Bu Asri mau menanggapi tentang penghargaan? Bu Rianti mau? Enggak? Bu Asri? Cukup? Cukup Bu Novi? Cukup. Nah, demikianlah Bapak Ibu semuanya presentasi yang saya sampaikan. Harapannya jadi kita bisa sama-sama belajar tentang budaya positif, dan alangkah baiknya jika memang di sekolah kita ini perlu untuk digalakkan budaya positif, maka mari bersama-sama kita saling belajar seperti itu gitu Bapak Ibu. Terus dari yang terakhir saya ingin pemahaman sebelum dan sesudah materi yang saya sampaikan. Kira-kira adakah sebelum saya menyampaikan ternyata seperti ini, setelah disampaikan saya menjadi mengerti kayak gitu. Refleksi dari Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon memberikan refleksi satu-satu di Bapak Ibu. Mungkin bisa dimulai dari Pak Chandra. Terima kasih. Mungkin dari pembelajaran yang jenengan sampaikan tadi, refleksi saya adalah saya menjadi tahu kalau setiap anak itu jika
tidak dikasih penghargaan, dia itu merasa tidak bergerak. Tapi setelah dikasih reward dan penghargaan, dia baru bergerak, bersemangat sekali. Itu satu yang saya rasakan dari pembelajaran ini. Yang kedua, tadi seperti kasus-kasus yang Anda ceritakan tadi, seperti bertengkar tadi, saya baru tahu ini kalau bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi terima kasih sekali Panjenengan sudah memberikan yang terbaik untuk SD 3 Pancor ini. Guru-gurunya bisa tahu dan kedepannya supaya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Mungkin dari saya itu cukup. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut Pak Okta. Ya, terima kasih. Untuk tadi yang disampaikan oleh Bunda, masalah budaya positif ya, saya sangat termotivasi sekali dengan posisi positif yang disampaikan oleh Bunda. Kemungkinan untuk kedepannya nanti saya bisa terapkan dengan anak didik saya. Itu saja, saya cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Okta. Pak Hafid, monggo bisa menyampaikan. Bu Ana, gunakan itu. Bu Ana, refleksinya. Terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Yuda tadi. Kami mudah-mudahan kami semuanya selaku sebagai Bapak Ibu guru tidak hanya sebagai apa ya, tapi bisa mendampingi anak-anak selaku mendidik anak-anak, dan kedepannya akan bisa menjadi lebih baik lagi dan berusaha. Kemudian dari materi tersebut sangat itu namanya betul sekali bahwa kita ini tidak dapat memegang kendali atas murid-murid kita, tetapi dari murid itu sendirilah yang memegang kendali tersebut. Artinya berarti kita tidak bisa apa itu mengendalikan itu, tapi anak itu sendiri. Kemudian tentang disiplin positif itu memang sangat bagus sekali untuk diterapkan di sekolah kita. Karena apa? Itu adalah untuk membentuk siswa kita untuk menjadi siswa yang mempunyai karakter atau pribadi yang sangat positif. Kedepannya kami berharap dan kita bisa mendidik anak didik kita untuk yang lebih baik dan lebih maju. Amin. Ya, terima kasih Bu Ana. Dilanjutkan Bu Novi. Ya, terima kasih. Untuk refleksi dari saya yang tadi saya tanyakan, penghargaan sudah sangat jelas, bisa dilakukan sesuai porsinya seperti itu ya Bu. Untuk selanjutnya yang keyakinan kelas, karena selama ini menerapkan tetapi masih menggunakan kata-kata seperti jangan, dilarang, tidak boleh. Ternyata kata-kata seperti itu tidak diperkenankan ya Bu. Baiknya menggunakan kata-kata positif dan penuh afirmasi seperti jangan membuang sampah, bisa diganti menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tindakan saya selanjutnya yang menerapkan itu untuk anak didik saya di kelas 5, dan harapannya anak-anak juga melaksanakan dengan sebaik mungkin. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu Novi. Kemudian dilanjut Pak Mansur, silakan pelajaran yang didapatkan dari materi pagi hari ini. Ya, untuk materi yang telah disampaikan Bu Ida itu sangat bermanfaat sekali untuk kita ke depannya, dan semoga materi yang Ibu sampaikan segera dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih Pak Mansur. Silakan Bu Yanti selaku guru bahasa Inggris. Oke, terima kasih waktunya Bunda. Ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih
punya masih teman. Kalau untuk menghukum, saya belum tega menghukum. Nah itu nanti jadi PR saya. Dan untuk menjadi yang manajer itu ya, itu PR saya ke depannya, bagaimana cara saya untuk menjadi guru agar bisa sampai ke tahap tersebut. Sama yang kedua, saya baru tahu tentang keyakinan kelas, karena selama ini saya tahu itu peraturan kelas. Cukup sekian dan terima kasih sekali untuk ilmu. Ya, terima kasih Bu Rianti. Dilanjutkan Bu Asri selaku guru agama. Ya, saya berterima kasih. Saya sependapat dengan Pak Mansur. Saya berterima kasih kepada Bu Ida dengan menambah wawasan kepada kita sebagai pengajar untuk kita menjadi lebih baik ke depannya dan semoga bermanfaat. Sukses selalu. Terima kasih Bu Asri. Mau ditambahkan Pak Roni? Oh, cukup ya. Terima kasih semuanya. Ya, baik. Semuanya yang disampaikan tadi itu adalah budaya positif Bapak Ibu. Betul, ketika membentuk keyakinan kelas seperti yang disampaikan Bu Novi tadi, memang tidak diperkenankan untuk membuat kata yang negatif. Jadi diperkenankan untuk membuat kata afirmasi yang bernuansa positif. Tidak boleh dilarang berkata kasar, tetapi diganti kalimatnya dengan seruan yang sekiranya mengajak anak itu berbuat sesuatu. Kita ganti bertutur kata yang sopan, seperti itu. Berjalan di koridor, tidak boleh berjalan di luar koridor. Itu tidak boleh karena ada kata tidak boleh, ada kata dilarang. Itu tidak diperkenankan dalam pembentukan keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan memberikan dampak yang positif di lingkungan sekolah kita, terutama bagi murid-murid kita. Saya akhiri, apabila ada kehilafan baik yang saya sengaja maupun tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru hebat.